kabar? Semoga kita semua sehat ya. Nah, kita ketemu lagi di Renungan Online pada hari ini. Kiranya teman-teman sehat, dalam keadaan yang baik. Kiranya yang sakit juga cepat sembuh ya. Nah, hari ini kita akan memulai renungan kita. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar bersama firman-Mu ya Bapa. Pada hari ini kami mohon Bapa kiranya buka hati kami, mampukan kami untuk menerima firman-Mu, mampukan kami untuk memahami firman-Mu, dan terutama mampukan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, mari kita mulai renungan pada hari ini. Nah, renungan pada hari ini dengan tema iman tanpa syarat. Ya, apa sih itu iman tanpa syarat? Iman sendiri yang saya ambil dari sebuah ayat di Ibrani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian syarat itu artinya apa ya? Di KBBI itu syarat juga artinya adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada atau dimiliki dan lain-lain. Nah, syarat itu juga bisa berarti ketentuan ya. Jadi iman tanpa syarat itu bisa diartikan iman tanpa ketentuan juga ya. Di sini kita akan belajar dari Nabi Daniel. Kita akan buka Alkitab kita dari Daniel 3. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi teman-teman, di sini Daniel ini sedang mendapati sebuah ancaman ya. Ancaman akan dibunuh ya. Ke dalam sebuah perapian. Nah, kasus Daniel yang sangat terkenal, mungkin kita recall lagi cerita sekolah minggu. Daniel ini pernah masuk ke gua singa. Dan ternyata bukan cuma ke gua singa ya teman-teman, tapi Daniel juga pernah masuk ke dalam perapian api yang menyala-nyala. Jadi kejadian ekstrim dalam kehidupan Daniel ini terjadi, bisa jadi 2 kali ya teman-teman, yaitu ke dalam perapian, kemudian masuk lagi ke gua singa. Double kill ya teman-teman. Tapi ternyata Daniel itu setia sama Tuhan ya teman-teman. Kita mau flashback sedikit tentang siapakah itu Daniel ya. Daniel ini adalah seorang pemuda Yahudi. Dia dari keluarga bangsawan, dia juga sangat cerdas dan berperawakan baik. Dia walaupun bersama bangsanya dibuang ke Babel saat itu oleh Raja Nebukadnezar, dia dipaksa untuk menyembah patung dewa Raja Nebukadnezar. Namun Daniel
tidak mau, dan dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dia masuk ke perapian, namun dia tetap setia pada Tuhan, dan dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan tubuhnya untuk dimasukkan ke dalam perapian, namun Tuhan menyelamatkan dia. Nah, kemudian yang kedua, setelah mereka dibuang ke Babel, kemudian kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar ini ditaklukkan oleh orang Media Persia di bawah Raja Darius. Singkat cerita, Daniel ini juga dituduh lagi oleh beberapa pejabat yang menduduki saat itu. Dia dituduh untuk menyembah Raja Darius, tetapi dia tidak mau. Nah, kemudian karena aturannya harus menyembah Raja Darius, maka Daniel ini dihukum lagi untuk masuk ke gua singa, yang mungkin teman-teman sudah dengar dari zaman sekolah minggu ya. Nah, ketika masuk ke gua singa pun Tuhan menyelamatkan Daniel dengan cara singa-singa itu dibuat tidak nafsu makan, sehingga Daniel selamat. Justru orang-orang yang menunduk itu akhirnya yang dihukum oleh Raja Darius, sehingga mereka beserta istri dan anak-anaknya dibuang ke gua singa dan langsung dimakan habis oleh singa itu. Nah, dari kedua raja tersebut ternyata memiliki happy ending ya teman-teman. Dari Raja Nebukadnezar, dia akhirnya merendahkan diri dan dia akhirnya menyembah Tuhan. Kemudian Raja Darius, akhirnya dia memerintahkan kepada bangsa yang mendiami seluruh bumi untuk menyembah Tuhan Allahnya Daniel. Wow, luar biasa ya teman-teman. Dari iman satu orang, dari iman tanpa syarat satu orang, yaitu Nabi Daniel saat itu, dia bisa membuat orang-orang melihat bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan benar. Dia dapat menyelamatkan Daniel, dan dia juga dapat memberi kesaksian kepada semua orang bahwa ya, Tuhan yang disembah Daniel itulah yang menyelamatkan Daniel. Daniel itu tidak hanya sampai situ ya teman-teman. Dia juga setelah itu, sepanjang usianya, kemudian dia dikaruniai berbagai penglihatan tentang masa depan bangsa Yahudi dan akhir zaman bumi ini. Betapa berlipat-lipat gandanya karunia yang diberikan Tuhan oleh Daniel atas kesetiaan dan ketaatan Daniel kepada Tuhan yang ia sembah, Tuhan Yesus Kristus ya teman-teman. Nah, apa yang dilakukan Daniel ini bukan untuk dirinya, misalnya agar ia terkenal, mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, atau jaminan hidup yang terjamin, kaya dan sebagainya ya teman-teman. Namun dia hanya tulus ingin menyembah Tuhan, sehingga orang-orang dapat melihat Tuhan yang hidup dan nyata dalam kehidupan Daniel. Dalam kisah Daniel, kita dapat belajar yang pertama, percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan. Daniel selalu taat kepada Tuhan dan dia selalu berdoa, dia selalu beribadah, dia selalu menyembah Tuhan sehari-hari dalam hidupnya. Sehingga apa yang dia lakukan itu berhasil teman-teman. Walaupun dia mengalami ancaman, namun dia tetap kuat dengan imannya yang tanpa syarat itu. Dan yang kedua, dia tetap setia kepada Tuhan di tengah ancaman. Mungkin ancaman yang Daniel alami ini terlalu ekstrim ya bagi kita, sehingga harus mati, harus masuk ke dalam gua singa ataupun masuk ke dalam perapian. Namun ternyata ancaman ini juga terjadi dalam kehidupan kita dari hal-hal yang kecil juga ya teman-teman. Bisa jadi pergaulan yang buruk, godaan yang ada di handphone atau teman-teman, tentang kekerasan, tentang pornografi, atau ikut masuk geng yang itu dimana
berdampak buruk, bisa terjadi begal di mana-mana yang terjadi saat ini ya teman-teman. Kemudian ancaman untuk berbohong atau tidak jujur dan malas belajar, ancaman untuk tidak hormat kepada orang tua, kita membentak orang tua, maupun ancaman kita malas untuk beribadah, kita malas untuk berdoa, kita malas untuk menyembah Tuhan sehari-hari seperti apa yang Daniel lakukan ini, membuat iman kita semakin lemah atau kita kehilangan iman kita. Nah, untuk memiliki iman yang tanpa syarat, kita belajar untuk setia kepada hal-hal yang kecil. Kita akan baca dari Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi, dari kisah Daniel juga kita dapat belajar, Daniel yang setia kepada hal kecil, ia selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari, ia selalu menyembah Tuhan setiap hari, ia juga dapat setia juga dalam menghadapi ancaman-ancaman di sekitarnya. Bahkan walaupun ancaman itu dapat merenggut hidupnya, dapat membuat ia kehilangan nyawanya, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang sedang dalam keadaan sedih maupun ketakutan, kecemasan. Percayalah teman-teman bahwa Tuhan ada di samping kita, bersama dengan kita, dan Tuhan akan menguatkan iman kita. Kiranya kita tetap setia kepada Tuhan, untuk terus percaya, untuk terus berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan mari kita percaya jalannya Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Karena masa depan sungguh ada bagi mereka yang percaya dan bagi mereka yang setia. Mari kita tutup renungan hari ini. Sebelum kita berdoa, saya akan ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Teman-teman mungkin tahu lagu Bersamamu, kita akan nyanyikan dan pujikan bagian refnya ya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu hari ini kami dikuatkan, kami didewasakan kembali untuk setia dan taat kepada Tuhan. Lewat apapun yang terjadi di sekitar kami Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan dan setia tanpa syarat untuk beriman kepada-Mu. Mungkin ini tidak mudah ya Tuhan untuk kami setia, untuk kami taat kepada Tuhan hari demi hari. Namun kami berserah kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya di dalam Tuhan ada keselamatan. Dan kami percaya Tuhan memegang penuh masa depan kami di dalam tangan-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, selamat menjalani kehidupan kita yang penuh tantangan, penuh berkat juga oleh Tuhan. Kiranya kita dapat menjadi berkat juga kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga orang lain dapat merasakan Tuhan yang kita sembah dengan iman yang tanpa syarat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.